Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel saya. Salam sehat, salam damai untuk kita semuanya. Kali ini kita akan belajar matematika SMP kelas 7 dengan materi bentuk aljabar dengan topik pendahuluan ya. Jadi di video kali ini akan kita bagikan tentang pendahuluan bentuk aljabar, memuat pengertian, unsur, sifat, dan jenis-jenis suku. Di sini juga diberikan sebuah materi, kemudian contoh yang bervariasi, kemudian di akhir nanti ada soal latihan, dan silahkan adik-adik sahabat matematika semuanya untuk dapat dikerjakan. Baik, kita langsung saja mulai. Apakah kamu sudah siap belajar, adik-adik? Yes. Kita mulai tentang pengertian aljabar. Nah, aljabar ini menjadi salah satu cabang ilmu matematika yang sangat bermanfaat dalam kehidupan, baik itu dalam bidang ilmu ekonomi maupun dalam bidang ilmu sosial lainnya. Nah, kita lihat ya pengertiannya. Aljabar ini berasal dari bahasa Arab aljab, yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan. Aljabar adalah suatu cabang dari matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Nah, penemu aljabar ini adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi tahun 780 sampai 846 Masehi atau dikenal sebagai Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan intelektual Arab yang banyak menyumbangkan karyanya di bidang matematika, dan dari buku terbitan pertamanya yakni Al-Jabr wal Muqabalah, kata aljabar muncul yakni pada persamaan kuadrat. Nah, ini sekilas kita lihat tokoh penemu aljabar ini ya dan pengertiannya. Oke, di sini akan saya berikan sebuah animasi tentang aljabar. Di sini ada contoh kasus. Kita saksikan bersama ya adik-adik dan sahabat matematika semuanya. Di sini saya gambarkan ada anak namanya Bima pergi ke toko Surya untuk membeli 3 buah donat. 3 buah donat ya. Membeli di toko Surya 3 buah donat. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Bima bertemu dengan Rina di jalan ya.
Kemudian Rina menyapa, "Oi Bim, dari mana?" "Dari beli donat, Rin. Kamu dari mana?" jawab Bima. "Sama berarti. Aku beli 5 kotak tadi. Mau 2 kotak donat, Bim?" jawab Rina. "Mau dong, Rin," jawab Bima. "Nih Bim." Kemudian Rina memberikan 2 kotak. "Makasih, Rin." Ketika sampai di rumah Bima, berarti Bima membawa 3 buah donat dan 2 kotak berisi donat. Buatlah ke dalam bentuk aljabar. Tadi Bima pertama beli 3 donat ya, kemudian diberikan Rina 2 buah kotak donat. Kita buat bentuk aljabarnya. Jadi bentuk aljabar ini adalah bentuk yang penggambarannya seperti tadi ya, di pengertian sudah kita uraikan, suatu hal yang kira-kira belum jelas itu nanti disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf, dan hurufnya itu huruf kecil ya. Coba kita pikir bersama, kalau 3 donat sudah pasti ya, sudah tahu ya, 3 donat berarti donatnya ada 3. Kita tulis berarti 3 saja. Nah, untuk 2 kotak yang berisi donat, kita kan tidak tahu di dalamnya, di dalam kotak donat ini berisi berapa donat sih, kan di informasi tersebut tidak dijelaskan bahwa 1 kotak donat itu isinya berapa, tidak dijelaskan. Dan Bima juga belum membukanya, belum menghitungnya. Jadi kita ketika belum tahu, maka kita simbolkan ya, simbolkan. Dalam hal ini kita simbolkan misalkan A, karena kotaknya ada 2 nih ya, kotaknya ada 2, kita tulis 2. Kemudian di dalamnya ini karena belum tahu ya, di dalamnya isinya berapa, maka kita simbolkan dengan huruf A kecil ya. Untuk penyimbolan ini bisa saja menggunakan simbol B, C, D sampai Z boleh ya, seperti itu. Karena ini dalam kotaknya itu belum jelas isinya berapa, maka kita simbolkan A. Dan 2A ini maksudnya 2 dikali A ya, 2 dikali A, karena ada 2 kotak ya. Oke. Ternyata di rumah Bima diberi 1 pak lagi oleh orang tuanya. Jadi diberikan 1 pak permen oleh orang tuanya. Diberikan 1 pak permen oleh orang tuanya. Nah, bagaimana dengan bentuk aljabarnya? Oke, tadi kita sudah mengisi ya, untuk 3 donat itu 3. Kemudian 2 kotak berisi donat itu 2A, karena belum jelas ya isinya berapa. Nah, di sini 1 pak atau 1 wadah permen. Nah, isinya kan tidak tahu kita karena belum dibuka ya, maka kita simbolkan misalkan B ya. Jadi karena 1 berarti 1B atau ditulis dengan B saja. Nah, kalian sudah memahami suatu animasi tadi ya, dari cerita tadi. Sekarang saatnya kita menyimpulkan kegiatan yang baru saja kita buat tadi. Kita tuliskan lagi tadi ya, bentuk aljabarnya. Nah, banyaknya donat pada kotak karena belum jelas itu disebut dengan variabel atau peubah yang diberikan atau disimbolkan dengan huruf ini ya, abjad ini ya, kecil. Banyaknya permen pada bungkusan tersebut karena belum
jelas, ini permennya belum jelas juga, maka disebut dengan variabel atau peubah B-nya ini ya. Untuk A yang ini tadi, ini A ya. Banyaknya kotak, yaitu ada dua nih, kotaknya ada dua tadi ya, disebut dengan koefisien ini. Banyaknya kotak dua ini disebut koefisien. Kalau yang B ini ya satu ini, karena ininya satu paknya itu satu, berarti ya ini satu itu disebut dengan koefisien. Nah, banyaknya donat itu sebanyak 3 satuan yang sudah diketahui. Nah, 3 satuan ini tadi disebut dengan konstanta atau tetapan yang sudah diketahui. Nah, model matematikanya itu adalah 3 ditambah 2A ditambah B. Itu merupakan contoh bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu adalah bentuk pernyataan yang disusun oleh variabel, koefisien, konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi hitung aljabar, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan dengan pangkat bilangan rasional, serta tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, kita berikan note atau catatan. Nah, aljabar ini dapat berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan maupun pengakaran ya. Nah, bentuk aljabar ini bukan harus merupakan rumus ya. Jadi bukan hanya bentuknya seperti ini saja, bukan. Nanti ada variasi yang lain. Kita masuk kepada unsur-unsur bentuk aljabar. Coba kita pikirkan unsurnya apa saja. Tadi sudah kita simpulkan tadi ya. Yang pertama, ada variabel. Variabel itu adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu yang belum jelas, yang belum kita ketahui. Koefisien adalah nilai yang mengiringi variabelnya di depan variabel. Kalau konstanta adalah tetapan atau suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu yang sudah diketahui. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah. Kenapa hanya tanda tambah? Karena ketika tanda tambah ya, berarti ketika ada pengurangan, nah pengurangan itu dijadikan negatif. Dan negatif itu miliknya sukunya itu ya. Jadi seperti itu. Nanti akan lebih jelas di contohnya ya. Catatan. Bentuk aljabar terdiri dari suku-suku. Setiap suku terdiri dari faktor dan konstanta. Kita akan belajar di video selanjutnya untuk yang faktor-faktor ini ya. Faktor terdiri dari koefisien dan variabel. Kita masih masuk pada unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang termasuk unsur-unsur pada bentuk aljabar adalah suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Kita masuk contoh yang pertama. Dari bentuk aljabar tadi ya, yang awal tadi adalah 3 ditambah 2A ditambah B. Kemudian bisa kita tulis dari variabel yang paling awal, kita urutkan dari 2A ditambah B ditambah 3. Bentuk aljabar 2A ditambah B tambah 3 kita tuliskan kembali. Kita lihat unsur-unsurnya. Suku ke-1 ini ya, 2A. Kemudian ada suku kedua B-nya, dan ada suku ketiga 3. Nah, 2 ini sebagai koefisien dari A. Kalau 1 ini koefisien dari B. Dan A itu variabel pertama, B variabel kedua, dan 3 itu adalah konstanta. Kita berikan catatan yang pertama. 2A itu artinya 2 dikali A. Ingat ya, 2A itu berarti 2 dikali A. Kalau B itu artinya 1 kali B.
atau ditulis 1B, dan biasa kita tuliskan 1 itu tidak ditulis ya, jadi tulis B saja. Jadi koefisien B itu adalah 1. Perhatikan bahwa suku ketiga merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya. Jadi 3 itu adalah konstanta dan tidak ada variabelnya. Kita masuk ke materi jenis-jenis suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah. Contoh, 4S dan P masing-masing ya adalah bentuk aljabar suku 1 atau disebut suku tunggal. Di 4S itu suku 1, P itu suku 1. 2P ditambah 2L adalah bentuk aljabar suku 2. 4P ditambah 4L ditambah 4D adalah bentuk aljabar suku 3 atau trinom. Bentuk aljabar yang banyak sukunya lebih dari 3 bisa disebut dengan suku banyak atau polinom. Misalkan K ditambah 3L ditambah 5M dikurang 2N. Contoh kedua, diketahui bentuk aljabar 13X dikurang 3Y ditambah Z dikurang 9 terdiri dari berapa suku bentuk aljabar itu? Sebutkan masing-masing sukunya, tuliskan seluruh variabel dan konstantanya, tuliskan koefisien masing-masing variabel. Nah, bisa saja untuk adik-adik semuanya, sahabat matematika, bisa dicoba dikerjakan dulu sebelum saya berikan jawabannya. Bisa di pause video ini kemudian dikerjakan, silakan. Baik, jika sudah saya akan berikan penjelasannya ya dari contoh ini tadi. Oke, penyelesaiannya terdiri yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi terdiri dari berapa suku bentuk aljabar itu? Kita lihat banyaknya suku ada 4 ya, 13X ya, kemudian negatif 3Y, kemudian Z dan negatif 9. Sebutkan masing-masing sukunya. Yang pertama 13X, kemudian negatif 3Y. Nah, di sini yang saya katakan tadi ya, kenapa kok suku itu dipisahkan oleh tanda positif atau tanda penjumlahan? Karena ketika ada tanda negatif itu berarti harus dirubah ke bentuk positif. Artinya negatif ini miliknya 3Y. Jadi 13X tambah negatif 3Y. Ini sudah kita pelajari juga di materi kelas 7 awal tentang bilangan bulat. Kemudian ada Z dan negatif 9. Tuliskan seluruh variabel dan konstantanya. Variabelnya ada X, Y, dan Z. Konstantanya negatif 9. Yang selanjutnya tuliskan seluruh koefisiennya. Nah, koefisiennya adalah 13 itu koefisien dari X, negatif 3 itu koefisien dari Y, dan 1 itu koefisien dari Z. Perhatikan bahwa 13X dikurang 3Y ditambah Z dikurang 9 itu sama dengan 13X ditambah, nah ini ya yang saya katakan tadi ya, ditambah dengan negatif 3Y ditambah Z ditambah negatif 9. Jadi dirubah ke bentuk penjumlahan. Suku ke 1 ini ya, 13X, suku kedua negatif 3Y, suku ketiga Z, dan suku keempat itu negatif 9. Kita masuk ke suku sejenis dan suku tidak sejenis. 3X ditambah Y ditambah 5Y ditambah 7X
Kita misalkannya di sini Y dan 5Y ini sejenis karena sama-sama variabelnya Y ya, dan pangkatnya juga sama 1. 3X dan 7X itu juga sejenis karena sama-sama memiliki variabel X dan pangkatnya sama-sama 1. Nah, sehingga pada setiap bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Masih membahas suku-suku sejenis dan berbeda jenis. Contoh ketiga, tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar X kuadrat ditambah 3X dikurang 2X ditambah 1. Kita selesaikan. Suku-suku sejenisnya yaitu positif 3X dan negatif 2X, atau ditulis 3X dan negatif 2X. X kuadrat dengan X itu bukan sejenis ya, karena pangkatnya berbeda jenis. Dan konstanta 1 itu tidak mempunyai variabel dan tidak ada yang sama di situ ya. Contoh yang keempat, tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar 6Y pangkat 3 dikurang 3 ditambah 5Y pangkat 3 ditambah X dikurang 7. Kita selesaikan. Suku-suku sejenis adalah yang pertama positif 6Y pangkat 3 dan positif 5Y pangkat 3, atau ditulis 6Y pangkat 3 dan 5Y pangkat 3, karena setiap positif tidak perlu ditulis karena variabel dan pangkatnya itu sama. Variabelnya Y, pangkatnya 3, sama-sama. Negatif 3 dan negatif 7 juga sejenis karena sama-sama koefisien. Lalu X-nya itu bukan sejenis, nggak ada yang sejenis di situ ya, maksudnya karena tidak ada variabel yang sama di situ. Kita lanjut contoh yang kelima. Tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar AX ditambah AY dikurang BX ditambah ditambah BY. Kita selesaikan. Suku-suku sejenisnya adalah AX ditambah AY dikurang BX ditambah BY, itu tidak ada yang sejenis kan, tidak ada yang sama. Yang pertama, AX dengan BX kan sama-sama X, tapi ingat di depannya itu kan ada variabel juga A, sedangkan di X yang kedua ada negatif B, kan tidak sejenis. Seperti itu, makanya tidak ada yang sejenis ya, karena variabelnya dan pangkatnya itu tidak ada yang sama. Kita masuk kepada contoh yang ke-6. Nah, di sini kita berikan banyak contoh agar adik-adik sahabat matematika semuanya lebih paham ya. Tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar 4X dikurang 9Y ditambah 7 ditambah 2Y ditambah 6X dikurang 2 ditambah 12XY. Kita selesaikan. Suku-suku sejenis adalah positif 4X dan positif 6X. Lalu adik-adik tulis saja ya 4X dan 6X saja. Di sini hanya saya berikan sebuah penguatan. Negatif 9Y dan positif 2Y, ditulis 9Y dan 2Y. Ya, sudah saya berikan warnanya berbeda. Positif 7 dan negatif 2 atau 7 dan negatif 2 sama-sama tidak memiliki koefisien, tapi dia sejenis. Nah, sedangkan yang terakhir 12XY itu bukan sejenis karena tidak ada variabel yang sama dengan XY. Kan di sini gabungan XY ya. Di sini yang lainnya tidak ada. Kita masuk ke contoh yang ke-7. Pak Jaya memiliki hewan ternak ayam. Banyaknya ayam yang dimiliki Pak Jaya adalah 20 ekor dengan ukuran besar dan 70 ekor dengan ukuran kecil. Seluruh ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Buatlah bentuk aljabarnya. Nah, di sini ada 2 ekor ya, jenis ayam
besar dan ayam kecil. Kita selesaikan. Oke, kita akan menjual. Dan Pak Jaya itu belum tahu harganya. Jadi kita tuliskan harga 20 ekor ukuran besar itu kita simbolkan misalkan 20A rupiah. Artinya 20 kali A. A itu harganya belum tahu. Dan harga 70 ekor ukuran kecil kita simbolkan harus berbeda, karena ukuran besar dan ukuran kecil itu secara logika kan harganya pasti beda. Jadi kita simbolkan 70B rupiah, artinya 70 dikali harga B rupiah. Jadi total harganya dalam bentuk aljabar adalah 20A rupiah ditambah 70B rupiah, atau disimbolkan di rupiahnya kita hilangkan, kita tuliskan 20A ditambah 70B. Baik adik-adik, tadi sudah kita bahas materi bersama, belajar bersama, belajar kreatif, inovatif, dan penuh semangat. Mari saatnya kita berlatih soal latihan. Nah, silakan adik-adik dan sahabat matematika semuanya dikerjakan soal-soal berikut. Catat di bukunya dan dikerjakan dengan cara atau prosedurnya. Dan setelah mendapatkan hasilnya, silahkan adik-adik bagikan di kolom komentar agar nanti bisa kita koreksi dan bisa kita berikan penguatan lagi. Soal yang pertama, perhatikan bentuk berikut. Yang pertama X ditambah Y, yang kedua 2A dikurang 4, yang ketiga 2 ditambah 5, yang keempat 2A, yang kelima 3 ditambah 2 dikali 5. Pertanyaannya, dari bentuk tersebut sebutkan mana yang merupakan bentuk aljabar dari poin A, B, C, D, E itu mana saja yang merupakan bentuk aljabar. Soal yang kedua, Tasya berbelanja di sebuah toko alat tulis. Tasya membeli 2 kardus buku tulis, 3 kardus berisi pulpen, dan 6 buah pensil. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pulpen, dan pensil yang dibeli Tasya tersebut. Silahkan adik-adik semuanya dikerjakan. Jika ingin menulis, di pause videonya, kemudian dicatat soalnya. Soal yang ketiga, variabel pada bentuk aljabar 2A dikurang 25X ditambah 8 adalah. Soal yang keempat, tentukan konstanta dari bentuk aljabar di bawah ini. 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah 7x dikurang y dikurang 8. Silakan dicatat. Soal yang kelima, tentukan koefisien x dari bentuk aljabar di bawah ini. 5x kuadrat y ditambah 3x. Soal ke-6, koefisien x dari bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 2ax dikurang y ditambah 5 adalah. Nah, di sini ada pilihannya ya. Yang pertama 2, B-nya 2a, C-nya negatif 1, D-nya 5. Silahkan dipilih salah satu saja. Soal ke-7, konstanta dari bentuk aljabar 4x kuadrat dikurang 11 ditambah 5y kuadrat adalah. Ada pilihannya 4, 11, 5, negatif 11. Silahkan dipilih salah satu saja. Soal ke-8, tentukan koefisien dan konstanta dari 9x kuadrat dikurang 3x ditambah 1.
Soal yang ke-9. Nah, ada tabel, silahkan diisi tabel-tabelnya. Maksudnya adalah saya jelaskan. Yang pertama sebagai contoh, 2 ditambah 7H ditambah 4 ditambah H, itu variabelnya H. Kemudian konstantanya 2 dan 4. Koefisiennya yang H pertama 7, H kedua 1. Suku-sukunya 2, 7H, 4, dan H. Mana yang suku-suku sejenis? 2 dan 4, 7H dan H. Ini contohnya. Nah, silahkan untuk aljabar yang kedua, 3, 4, 5 itu silahkan diselesaikan. Silahkan di pause videonya dan dicatat. Soal yang ke-10. Manakah suku-suku sejenis pada masing-masing bentuk aljabar berikut? Dari bentuk aljabar berikut, 2xy dikurang x ditambah 3yx ditambah 5x ditambah xy. Soal yang ke-11. Suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 7ab kuadrat dikurang 4a kuadrat b ditambah 5ab kuadrat dikurang a kuadrat b kuadrat adalah pilihan yang pertama, negatif 4a kuadrat b dan 5ab kuadrat. Pilihan yang kedua, 7ab kuadrat dan 5ab kuadrat. Pilihan yang ketiga, C, 7ab kuadrat dan negatif a kuadrat b kuadrat. Pilihan yang ke D, negatif 4a kuadrat b dan negatif a kuadrat b kuadrat. Silahkan dipilih salah satu. Soal yang ke-12. Bentuk aljabar berikut yang terdiri atas 3 suku adalah pilihannya yang pertama ABC ditambah CDE, yang kedua AB ditambah AC dikurang BC, yang ketiga AB dikurang PQ, yang keempat A3AB dikurang 3CD. Soal yang ke-13. Di antara bentuk aljabar di bawah ini yang termasuk trinom adalah pilihannya yang A, 2a tambah 3b dikurang 4c ditambah 2, yang B, 3e kuadrat dikurang 5x ditambah 1, yang C, 2a ditambah b, yang D, 4 kuadrat. Soal ke-14. Di bawah ini yang merupakan bentuk aljabar bersuku banyak polinom adalah, silakan dari pilihan A, B, C, dan D, silakan dipilih mana. Soal yang ke-15. Banyaknya suku pada bentuk aljabar x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 adalah pilihannya yang A, 5, B, 4, C, 3, D, 1. Soal ke-16. Sebuah bilangan apabila kita kalikan 5 lalu dikurangkan dengan 3, maka buatlah bentuk aljabarnya. Soal ke-17. Toko Pak Tarno menjual berbagai macam alat olahraga, salah satunya bola basket. Dalam 4 kotak berisi beberapa bola basket dan terdiri 5 buah bola basket yang dipajang di depan. Pertanyaannya, buatlah model bentuk aljabar dari informasi tersebut. Soal ke-18. Pak Gio memiliki hewan ternak sapi. Banyaknya sapi yang dimiliki Pak Gio adalah 1.600 ekor dengan ukuran besar
dan 500 ekor dengan ukuran kecil, dan seluruh sapi tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Pertanyaannya, tentukan atau representasikan harga per ekor dari hewan ternak milik Pak Gio dari informasi di atas ke dalam bentuk aljabar. Jadi informasi di atas buatlah ke dalam bentuk aljabar. Suatu ketika Pak Aloy membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Aloy merasa beras yang dibeli itu kurang. Kemudian Pak Aloy membeli lagi sebanyak 10 kg. Pertanyaannya, representasikan berat beras dari informasi di atas ke dalam bentuk aljabar. Jadi berat beras dari 2 karung ditambah 10 kg itu berapa? Buat bentuk aljabar. Soal ke-20. Bu Monik seorang pengusaha makanan. Suatu ketika Bu Monik mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam makanan dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Monik adalah 2 karung beras, sekarung kelapa, dan 5 krat telur. 5 krat itu maksudnya 5 kotak telur itu ya. Setelah Bu Monik sampai di rumah, ternyata bahan yang dibelinya itu kurang, sehingga Bu Monik kembali lagi untuk membeli sekarung beras, sekarung kelapa, dan 1 krat telur. Pertanyaannya, representasikan harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Monik ke dalam bentuk aljabar. Baik adik-adik dan sahabat matematika semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini tentang bentuk aljabar dengan sub pendahuluan. Semoga video yang saya buat dan saya bagikan ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sahabat matematika semuanya, menjadikan lebih paham pembelajaran tentang khususnya tentang bentuk aljabar dan membuat adik-adik dan sahabat matematika semuanya makin cinta dengan matematika dan makin semangat belajar untuk materi matematika. Baik, terima kasih. Saya akhiri, salam damai dan sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang masih berkaitan dengan bentuk aljabar. See you.